Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Dan pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 121 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, ini adalah suatu ungkapan, suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, kita dilahirkan, kita bertumbuh menjadi besar, dewasa, di dalam lingkungan keluarga. Sehingga sumber pertolongan kita adalah keluarga. Dari keluarga itulah kita akan menemukan sumber-sumber lain yang memberi dukungan, memberikan topangan, memberikan sumber kekuatan, sumber untuk kita bisa hidup. Dari keluarga itu kita bisa menemukan ternyata ada perusahaan, ada usaha bisnis, ada toko, ada kebun, ada banyak hal lain yang dimiliki oleh keluarga yang kemudian itu menjadi sumber kehidupan atau sumber pertolongan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita menemukan pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ini yang harus selalu kita camkan dalam hati, dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa sumber pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan. Ada banyak orang melihat bahwa pertolongan, sumber kekuatannya, sumber kemampuannya, sumber yang dapat diandalkan ada dari keluarga, dari orang-orang yang mereka kenal, dari jerih lelahnya selama ini, dari usahanya, dari bisnisnya, dari nama besar keluarganya, dia bisa menikmati banyak kebaikan. Namun firman Tuhan harus ingatkan, itu tidaklah permanen. Karena semua yang kita kenal dalam keluarga kita satu-satu akan tinggalkan kita. Entah mereka menikah, entah mereka mendahului kita ke rumah Bapa di surga. Dan akhirnya kita akan kembali sendiri lagi. Dan oleh sebab itu pemazmur dengan yakin dapat berkata, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala situasi, keadaan, dan kebutuhan. Hal ini harus kita camkan dengan baik dalam diri kita, dalam benak hati kita, bahwa hanya Tuhan. Karena ada banyak orang melihat mungkin dengan kemampuannya, dengan latihan-latihan yang dia sudah bangun selama ini, maka itu bisa menjadi sumber pertolongan. Kita bisa melihat dalam Alkitab kisah Abraham dengan Lot. Di satu saat, karena semua orang-orang yang membantu mereka bentrok karena lahan untuk menghidupi ternak
menjadi rebutan. Dan akhirnya suatu saat mereka harus menentukan pilihan, di mana yang baik, di mana yang menguntungkan untuk usaha, untuk ternak bisa berkelanjutan hidup dengan baik. Kita tahu Abraham dengan Lot akhirnya harus memilih, dan Abraham menentukan untuk memberikan prioritas utama kepada Lot, ponakannya. Dan menurut pandangan matanya, yang dapat memberikan tambahan masukan, yang dapat menjamin jangka panjangnya, yaitu Sodom dan Gomora. Karena dari situ dia lihat daerah itu sangat subur, daerah itu menjanjikan, lokasi itu akan membuat dia jadi lebih hebat karena lahannya subur. Dan apa yang kita temukan? Ternyata yang diharapkan bisa menolong, yang diharapkan bisa memberi masukan dan menjadi sumber penghasilan, ternyata satu pun dia tidak dapat lagi. Bahkan semua hartanya pun habis karena dia mengandalkan daerah Sodom yang subur. Dia mengandalkan apa yang menurut pikirannya, hitungannya itu sudah sangat benar, tetapi dia tidak menyadari bahwa apapun yang kita lihat di depan kita, perhitungan apapun yang kita sudah pikirkan dan siapkan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sebab itu Abraham tidak punya pilihan. Ketika Lot sudah memilih daerah Soar yang subur, maka Abraham harus komit, saya harus ambil daerah yang tidak terlalu subur. Tetapi ternyata pilihan itulah yang memberikan kepastian apa yang digarap di sana menjadi berhasil. Itu adalah satu keputusan yang kita perlu perhatikan di dalam kehidupan ini. Saat-saat kita mau berharap, berharaplah hanya kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita yang sangat baik. Dia tahu bagaimana cara menolong kita. Dia tahu caranya melepaskan kita dari pilihan-pilihan yang kemudian merugikan kita. Sebab itu, andalkanlah Tuhan sebagai sumber pertolongan. Di saat kita harus memilih, tanyalah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, supaya kita tidak memilih yang salah, kemudian kita hilang semua yang kita miliki, sama seperti Lot. Sebab itu, kiranya Tuhan menolong kita dimulainya hari yang baru ini. Mari kita andalkan Tuhan, karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa harus diingat langit dan bumi? Karena tidak ada lagi kekuatan yang lebih besar di bawah kolong langit dan bumi, yaitu kekuatan Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat, hal-hal yang luar biasa terjadi karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa jika kami masih ada di pagi hari ini, kami harus bangun keyakinan kami bahwa Tuhanlah penolong bagi kami. Dari Tuhanlah kami memperoleh pertolongan.
Dari Tuhanlah kami memperoleh berkat. Dari Tuhanlah kami memperoleh kesehatan, kekuatan. Dari Tuhanlah kami memperoleh keamanan dan ketenangan. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun yang sudah kuliah ataupun masih pendidikan, yang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Kami diingatkan hari ini bahwa hanya Tuhanlah penolong kami yang terbaik, yang selalu melakukan yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara, dan Tuhan memberkati.